Ya saudara, seorang ibu rumah tangga di Purwokerto, Kabupaten Banyumas sukses menghasilkan puluhan juta rupiah per bulan dari usaha berbahan baku ikan nila atau mujair. Kini usahanya terus meroket hingga pemasaran merambah ke berbagai kota di Indonesia. Adalah Sri Narsi, warga Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Setiap pagi, Sri Narsi dibantu suaminya Rahman Susilo memilah-milih ikan mujair atau ikan nila dari pedagang yang mengantar ke rumahnya. Ikan nila yang berukuran 2 jari orang dewasa ini merupakan bahan dasar untuk membuat nila crispy. Ya, usaha rumahan Sri Narsi sejak tahun 2019 kini berkembang pesat. Semula dalam 1 bulan hanya membutuhkan bahan baku 40 kg nila, namun seiring bertambahnya permintaan konsumen, Sri Narsi menambah kebutuhan bahan baku hingga 600 kg setiap bulannya. Dari mulai produksi dan sampai dengan kami tahun 2024 ini, perkembangannya sangat signifikan dan bagus sekali, karena yang awalnya di tahun 2019 itu yang hanya sekian puluh kilo, sekarang sudah ratusan kilo. Yang tadinya di tahun 2022 itu sekitar 200 sampai 300 kilo, sekarang sudah menjadi 500 sampai 600 kilo per bulan. Tentu saja usaha yang dirintis butuh usaha keras. Usaha ini sempat tutup beberapa kali, tetapi semangat Sri Narsi terus menyala dan tidak pernah menyerah. Kini, di tangan ibu 3 anak yang pernah mengenyam kuliah di Fakultas Perikanan, ikan nila bisa menghasilkan uang dan bahkan menghidupi para tetangganya yang bisa ikut bekerja. Sri Narsi menjual nila crispy dengan harga antara Rp18.000 hingga Rp38.000 tergantung kemasan dan beratnya. Tak tanggung-tanggung, Sri Narsi bisa meraup keuntungan antara 30 hingga 40 juta rupiah per bulan dari hasil usahanya. Kita juga menyerap beberapa tenaga karyawan untuk membantu produksi, yang itu dari tetangga sebelah dan wilayah sekitar. Kemudian belum dari suppliernya sendiri juga kami dari Kabupaten Banyumas. Kemudian kalau misalnya kami kekurangan bahan, kita bisa di kabupaten sebelah. Ya, memang kita memiliki 4 kemasan, di mana itu dengan gramasi, kemasan, dan harga yang berbeda. Itu adalah tujuannya untuk menyisir market pasar yang berbeda. Itu ada kemasan toples yang netonya adalah 150 gram. Terus kemudian ada yang kemasan pouch, itu netonya 100 gram. Kemudian ada kemasan full printing yang 70 gram dan full printing 60 gram. Dan di situ ada segmentasi pasar masing-masing, Mas. Tidak hanya penambahan produksi dan karyawan, usaha nila crispy juga dilirik Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, serta Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Kedua institusi tersebut memberikan masukan-masukan agar usaha Sri Narsi bisa terus berkembang dan mempunyai nilai lebih. Selain itu, Sri Narsi juga mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sertifikat ini diberikan kepada Sri Narsi sebagai unit pengolahan ikan atau UPI yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik atau Good Manufacturing Practice atau GMP dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar. Selain itu, nila crispy Sarmila juga telah lulus uji laboratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil uji menyatakan nila crispy Sarmila
aman untuk dikonsumsi dan sudah berstandar nasional Indonesia atau SNI. SKP adalah sertifikasi kelayakan pengolahan atau GMP atau Good Manufacturing Practice yang kami dapatkan dari Kementerian Kelautan Perikanan, di mana sertifikasi ini adalah suatu bentuk jaminan mutu kami dari Nila Crispy Sarmila bahwa kami sudah menerapkan prinsip-prinsip pengolahan pangan yang baik dan benar, seperti itu. Karena dengan adanya SKP adalah satu langkah ke depan agar produk kita itu semakin dikenal oleh masyarakat dan jaminan bahwa kita itu menerapkan produksi dengan cara yang baik dan benar dan higienis tentunya. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas juga memberikan masukan terkait penambahan nilai gizi pada Nila Crispy produksi Sri Narsi. Disnakan Banyumas juga memberikan pendampingan dan pembinaan lebih intensif kepada Sri Narsi agar usahanya terus berkembang sehingga memberikan manfaat bagi warga sekitar. Untuk UMKM Sarmila ya, Nila Crispy ini untuk sudah mengajukan di tahun 2022. Untuk awal memang masih banyak kekurangan ya, di pembinaan awal itu masih ada kekurangan. Kita lakukan penyampaian kekurangan yang dimaksud, terus kita berikan saran perbaikan. Oleh UMKM itu sudah dilakukan perbaikan, sehingga dengan perbaikan itu akhirnya terbit dengan SKP. Nah, di SKP ini berlaku 2 tahun. Untuk di tahun pertama UMKM memperoleh nilai B. Nah, di tahun kedua ini UMKM Sarmila Nila Crispy ini melakukan perpanjangan SKP. Kita lakukan pembinaan kembali, apakah masih berkomitmen menerapkan sistem GMP SSOP atau tidak. Jadi kita lakukan penilaian kembali dan alhamdulillah dengan hasil perpanjangan kemarin UMKM Sarmila ini masih menerapkan sesuai apa yang dipersyaratkan dan malah melebihi dari ekspektasi kita, ekspektasi kita. Sehingga di tahun 2024 ini perpanjangan SKP UMKM Sarmila ini memperoleh nilai A. Permintaan Nila Crispy buatan Sri Narsi juga terus berkembang. Melalui pemasaran dengan memanfaatkan media sosial, kini Nila Crispy Sarmila sudah merambah pasar nasional seperti Maluku, Palembang, Batam, Bali, NTB, dan hampir seluruh wilayah di Pulau Jawa. Tim Liputan TVRI Jawa Tengah.